Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, hari ini saya ingin berdiskusi tentang sebuah hal di mana beberapa hari ke depan, tepatnya di tanggal 6 bulan Juli 2020, SMP negeri di Kota Medan akan meluncing pengumuman tentang siapa saja anak-anak yang diterima sebagai siswa di SMP negeri di Kota Medan. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal, memberikan pencerahan bagi kita bahwa tidak hanya di sekolah negeri. Ada orang yang mengatakan bahwa di sekolah negeri itu enak, semuanya gratis. Ya, semuanya gratis. Tapi bukan rahasia umum, tidak semuanya gratis. Ya, saya ingin menyampaikan ini, Bapak Ibu boleh cross check, jangan cross check ke sekolahnya, tetapi cross check lah kepada orang-orang yang anak-anak mereka sekolah di negeri. Ada beberapa sekolah negeri yang melakukan program-program yang katanya program komite, sehingga kalau dihitung-hitung sebenarnya sekolah di SMP negeri itu biayanya lumayan cukup berduit juga, ya. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana program beasiswa yang ada di sekolah Romalbes Methodist School, ya. Sesuai dengan program pemerintah, di sekolah ini uang pembangunan itu gratis, uang pendaftaran gratis, uang administrasi tahunan dihapuskan, buku paket pelajaran itu dipinjamkan gratis. Jadi orang tua tidak perlu beli buku paket pelajaran. Jadi yang terakhir, air minum setiap hari ada di sekolah. Jadi bila anak-anak tidak punya uang jajan, ya, jadi memang terbatas di masa-masa pandemi ini, uang jajannya terbatas, di sekolah ada air minum, tinggal bawa tempat air minumnya. Jadi tempat air minumnya harus dibawa, ya. Nah, apakah beasiswa yang ditawarkan oleh sekolah Metodis Romalbes ini bertahan sampai tamat? Begitu anak mendaftar, ya, di SD dan SMP Metodis Romalbes, anak itu akan di cover sampai selesai. Misalnya dia mulai dari dia daftar SD sampai dia kelas 3 SMP atau kelas 9, kita jamin sekolahnya benar-benar dibiayai oleh beasiswa. Jadi orang tua tidak perlu bayar uang SPP. Nanti begitu keluar beasiswanya dikembalikan kepada sekolah untuk membayarkan uang SPP-nya. Jadi apakah orang tua membayar? Tidak bayar apa-apa, karena beasiswa dari Jakarta yang diturunkan untuk membiayainya, dan itu pasti, ya. Apa keuntungannya? Apa keuntungannya di sekolah Romalbes? Misalkan, ya, ini kan saya dapat informasi dari Jakarta, dari teman-teman kepala sekolah, dan kita ada teman-teman kepala sekolah di Jakarta, SD, SMP, SMA, SMK. Beberapa teman-teman itu sedang mempersiapkan kelas virtual. Kelas virtual itu kelas di mana anak-anak tetap belajar di rumah dan guru mengajar di sekolah. Jadi bukan seperti Zoom. Tidak menggunakan Zoom, tetapi menggunakan aplikasi virtual. Nah,
Saya bertanya kepada teman-teman di sana, kenapa kalian buat seperti itu? Kenapa siap-siap seperti itu? Nah, beredar pembicaraan bahwa eh, dari dalam kementerian dan dari gugus tugas, karena kita kan jauh, Medan itu jauh dengan Jakarta, ya, mengatakan bahwa kemungkinan yang pasti adalah siswa akan tetap sekolah online dari mulai bulan Juli sampai bulan Desember 2020. Tetapi 60 sampai 80% ya kemungkinannya. Ini kemungkinan 60 sampai 80% siswa akan sekolah dari rumah. Siswa akan sekolah dari rumah, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi katanya. Ini dari gugus tugas dari dalam, belum dikeluarkan. Saya sampaikan ini kepada kita sebagai pencerahan sampai 2023. Berarti siswa akan tetap belajar dari rumah selama 3,5 tahun ke depan. 3,5 tahun ke depan, seluruh siswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi akan tetap belajar via online. Nah, contoh, kalau anak kita belajar di satu sekolah dengan uang SPP-nya 350.000, saya coba buka data di sini. Ya, kalau anak-anak kita itu sekolah dengan biaya 320.000, ini saya mau kasih pencerahan ya, saya bukan mengompor-ngompori. Saya cuma ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak perlu sekarang dengan uang SPP mahal. Ya, SPP mahal tidak perlu. Contoh ya, nanti saya coba. Ya, kalau dia 320.000, nanti Bapak Ibu bisa orek-orek sendiri. 320.000 belajar dari rumah 3 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan. Artinya sampai 2023 belajar di rumah. Bapak Ibu bayar 320.000. Nah, tetap belajar di rumah. Anak-anak belajar pakai internet, ya, bayar 320.000. Pakai internetnya, paket internetnya 50.000 per bulan. Kita hitung 50.000 ya, ya, satu anak. Ini hitungnya satu anak. Berarti per bulan kita harus mengeluarkan dana untuk satu anak adalah 380.000. Iya. 370.000 kita harus mengeluarkan per anak. Dan 320-nya itu kita bayarkan ke sekolah. Padahal anak-anak tidak belajar di sekolah. Anak-anak tidak menikmati fasilitas di sekolah. Nah, yang kedua, ini rata-rata sekolah begini nilainya. Kalau anak kita sekolah di sekolah yang 150.000, ya, tadi yang 320.000 di sekolah kita yang normalnya itu di sekolah metodis itu 320. Ini saya bicara 150.000. Nah, tetap sekolah sampai 3 tahun ke depan. Uang SPP-nya 150, kita bayar ke counter, beli paket internet 50.000, berarti 200.000. Tapi anak kita tidak mendapatkan fasilitas di sekolah. Ini kami mau memberikan fakta, karena seharusnya kami sebagai sekolah metodis menerima dana uang SPP 320.000 dan uang administrasi tahunan, ada uang pembangunan, ada uang pendaftaran. Kami merasa dirugikan juga, tetapi kami harus move on. Kami harus melakukan banyak hal untuk menutupi semuanya itu, dan orang tua tidak merasa dirugikan. Karena apa? Fasilitas di sekolah tidak perlu digunakan. Nah,
sekolah SD SMP Metodis Romalbes menawarkan bagi kita, kami harus berjuang memikirkan bagaimana supaya sekolah tetap berjalan, tapi orang tua tidak dirugikan. Akhirnya bulan 1 atau bulan 2 yang lalu kita dapat beasiswa dari Jakarta. Ada PIP, Program Indonesia Pintar, ada Kartu Indonesia Pintar, itu dari Dinas Pendidikan, tapi tidak semua siswa bisa dapat. Kita mendapatkan PIP prioritas, artinya kita mengajukan langsung nama anak ini ke kementerian, di Kementerian Keuangan ya. Saya nggak tahu itu, saya nggak perlu bocorin semua kementerian. Kita melobi sana sini, belajar tetap dari rumah 3 tahun, ya, didaftarkan di program Indonesia Pintar prioritas. Artinya prioritas itu tidak melalui Dinas Pendidikan, tetapi sekolah langsung mengajukannya ke Jakarta, ya. Bayar paket internet 50.000 per bulan. Kemana? Ke counter, bukan ke sekolah. Ke sekolah apa yang dibayar? Gak ada. Nanti keluar dulu beasiswanya, baru orang tua membayarkan ke sekolah. Jadi sangat ringan. Bahkan kami tidak boleh mengambil seluruh dana beasiswa itu. Ada beberapa puluh ribu yang harus kami kembalikan kepada orang tua untuk membeli baju atau membeli sepatu anak. Ya, sangat menguntungkan. Bapak Ibu, teman-teman, yang hari ini saya berbagi tentang bagaimana caranya kita bisa memberkati orang lain. Ini caranya. Kasih tahu kepada teman-teman kita bahwa ada program beasiswa tingkat SD dan SMP di sekolah SD SMP Metodis Romalbes di Jalan Taut. Ya, ini dia. Jalan Taut Sukaria nomor 90. Itu ada nomor handphone yang bisa dibagi, ya, Bapak Ibu. Fasilitasnya luar biasa. 2019-2018 kita sudah UNBK, ujian berbasis komputer sendiri. Belajarnya seperti ini, komputer. Ini ikut Olimpiade dan cerdas cermat Dinas Pendidikan banget. Kita selalu buat student camp setiap tahun. Mungkin tahun ini nggak ada ya. Nah, sekolahnya baru ini. Nah, ada TV. Di setiap kelas ada TV-nya. Proyektornya ada. Ya, jadi pembelajarannya itu tidak hanya melulu dengan berkata-kata, tidak hanya melulu dengan spidol, tidak hanya melulu dengan buku, tetapi dengan audiovisual. Ya, Ibranya ikut tim Paskibra Kota Medan, ya, baris berbaris beberapa tahun yang lalu, ya, lulus UN 100%, dan tamatan kelas 9, kelas 3 SMP tahun ini 95% masuk SMA dan SMK negeri. Haleluya. Ya, terus yang ranking 1 ada program orang tua asuh. Jadi dibiayain pakaiannya, alat tulisnya, susu, kebutuhan makannya dibiayain. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau ada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, dan saya berharap video ini dapat di-share di Facebook atau di WA Bapak Ibu supaya bisa memberkati orang, terutama di kota. Haleluya. Ya,
Baptist Wesley, Jalan Sukaria. Jemaat Medan Praise Community Church, Medan Praise Community Church, Jalan Sukaria nomor 90, tepat di depan sekolah ada gereja kita, tetap dengan protokoler berjarak 2 meter satu dengan yang lain, ya, menggunakan APD, ya Bapak Ibu, APD-nya seperti ini. Iya, APD-nya seperti ini, kita pakai APD. Nah, semuanya protokoler, ya. Kapasitas gedung yang 200, kita hanya menampung 50 orang saja. Selebihnya boleh buat kursi bangkunya di luar, di halaman di luar, halaman sekolah. Kita ada fasilitas yang seperti kami mau. Selama pandemik kita juga sama-sama kuat, sama-sama tetap beribadah, sama-sama tetap dengar firman Tuhan, dan hebat. Kamu hebat, saya hebat, Tuhan kita hebat, dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Shalom.